Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Kawan-kawan yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk materi yang kedua ini kita akan membicarakan pembagian hadis. Pembagian hadis dari sisi sampai kepada kita dalam arti yang khusus adalah sampai kepada penulis pencatat hadis seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan lain-lain. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hadis mutawatir, yang kedua adalah hadis ahad. Secara jumlah mutawatir ini lebih sedikit daripada hadis ahad. Jadi mayoritas hadis Nabi itu memang hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Dan dengan mengetahui definisi hadis mutawatir, kita juga akan bisa mengetahui apa itu hadis ahad. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang apa itu hadis mutawatir. Ta'riful hadis al-mutawatir, definisi khobar atau hadis mutawatir. Yaitu ma rawahu adadun katsirun, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang banyak. Tuhilu al-'adatu tawatu'ahum 'alal kadhibi, yang secara adat kebiasaan mereka mustahil atau muhal melakukan kesepakatan bohong atau kesepakatan dusta. Syurutuhu, syarat-syarat khobar atau hadis mutawatir. La yatahaqqaqu at-tawaturu fil khabari illa bisyurutin arba'atin. Hadis untuk dapat menjadi mutawatir itu harus menetapi 4 syarat. Wahya, yaitu satu, ayyarwiya wa adadun katsirun. Hadis tersebut harus diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang banyak. Wa qad ikhtulifa fi aqallil kathrati ala aqwalin. Dan ulama berbeda pendapat tentang paling sedikit dari jumlah hadis perawi hadis mutawatir itu berapa. Tapi al-mukhtar annahu asyaratu askhasin. Tetapi pendapat yang terpilih, paling sedikit-sedikitnya jumlah perawi mutawatir itu harus ada 10 orang perawi. Syarat kedua, antu jata hadhil kathratu fi jami'i tabaqatis sanadi. Sejumlah perawi mutawatir yang jumlahnya paling sedikit 10 orang tadi, itu mesti ada di dalam setiap tabaqat sanad. Di dalam silsilatus sanad itu ada tobakoh atau periode masa atau lapisan masa. Misalkan tobaqatus sahabah itu periode sahabat. Kemudian bawahnya tobaqatut tabi'in, artinya periode masa tabi'in. Kemudian bawahnya lagi ada tobaqatut tabi'in, yaitu periodenya para tabi'it tabi'in. Hingga hadis-hadis tersebut tercatat di dalam kitab-kitab hadis. Jadi dalam tobakoh sanad itu perawinya jika dihitung itu mesti ada paling tidak 10 orang perawi. Misal dalam tobaqatus sahabah paling tidak harus ada 10 orang. Dalam tobaqatut tabi'in paling tidak harus ada 10 orang. Dalam tobaqatut tabi'in paling tidak mesti ada 10 orang. Hingga hadis tersebut tercatat di dalam kitab-kitab hadis. Itu maksud dari mutawatir dalam setiap tobaqoh. Kemudian syarat yang ketiga, antuhila al-'adatu tawatu'ahum 'alal kidbi. Secara adat kebiasaan, muhal mereka bersepakat dusta atau bersepakat bohong. Karena jumlah 10 orang, paling tidak 10 orang ini mustahil atau muhal kita memahami bahwa mereka ini sepakat untuk dusta. Kemudian yang ketiga, ayyakuna mustanadu khobarihim al-khissa. Sandaran khobar perawi-perawi mutawatir tersebut harus khis, yaitu indrawi. Seperti kaqaulihim sami'na, seperti pendengaran.
Aro'aina seperti penglihatan, aulamasna seperti indera memegang, ya, memegang atau meraba. Amma ingkana mustanadu khobarim al-aqla, apabila sandaran khobarnya adalah pemikiran akal, kal qauli bihudutsil alami mathalan, seperti misalkan ucapan tentang bahwa alam ini adalah hadis tidak qadim, maka walaupun jumlah yang meriwayatkan banyak, hadis tentang itu tidak bisa disebut sebagai hadis mutawatir. Fala yusamma al-khabaru hina idzin mutawatiron, karena tidak menetapi syarat yang keempat, yaitu sandarannya adalah his, bukan pemikiran. Hukmuhu, hukum hadis mutawatir. Al-mutawatiru yufidu al-ilma al-dhururiyah ayil yaqiniyah. Hadis mutawatir ini melahirkan faidah ilmu yang yakin, atau memberikan faidah ilmu yang yakin, tidak ada keraguan sama sekali. Alladzi yadhtarru al-insanu ila tasdiqi bihi tasdiqan jaziman, yang setiap orang yang mendengar atau melihat hadis mutawatir mau tidak mau pasti membenarkan khobar tersebut. Lidzalika kana al-mutawatiru kulluhu maqbulan. Oleh karena itu, semua hadis mutawatir itu makbul, tidak ada yang ditolak. Wa mungkiruhu kafiron, dan yang ingkar hukumnya kafir. Wala hajata ilal bahthi an ahwali ruwatihi, dan tidak ada hajat lagi atau keperluan lagi untuk meneliti kondisi atau keadaan perawi-perawinya. Jadi tidak perlu kita teliti adil atau tidak, terus kemudian fasik atau tidak, karena dengan jumlahnya yang banyak kita sudah cukup untuk mengetahui bahwa khobar ini tidak mungkin hasil kesepakatan dusta dari mereka. Kemudian kawan-kawan yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis mutawatir ini dibagi menjadi dua, ada mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi itu artinya secara lafadz dan makna itu hadisnya sama. Hadisnya sama, jadi hadisnya ini banyak dan lafadznya sama semua. Adapun hadis mutawatir maknawi ini hadisnya banyak, tapi tidak satu kalimat, tidak satu matan. Jadi matannya ini beda-beda semua, tapi ada satu substansi dari setiap matan tersebut yang dapat dipahami bahwa maksudnya begini. Contoh misalkan hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Hadisnya itu dari sisi matan, dari sisi kalimat itu memang tidak mutawatir, tapi dari setiap substansi, dari setiap hadis yang menjelaskan tentang itu bisa dipahami bahwa mengangkat tangan ketika berdoa ini itu disyariatkan. Itu disebut dengan hadis mutawatir maknawi. Oke, kemudian yang kedua adalah hadis ahad, lawan daripada hadis mutawatir. Hadis ahad dari satu sisi yaitu dari sisi banyaknya jumlah yang meriwayatkan, itu dibagi menjadi tiga, yaitu satu hadis masyhur, yang kedua adalah hadis aziz, yang ketiga adalah hadis gharib. Insya Allah nanti kita akan bincangkan, kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Tapi secara umum hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan paling tidak adalah 3 orang perawi, tetapi tidak sampai derajat mutawatir. Jadi antara 3 sampai 10. Jadi antara 3 sampai 10, maka hadis tersebut disebut hadis masyhur. Yang kedua adalah hadis aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi. Insya Allah nanti kita akan bicarakan tentang itu. Kemudian yang ketiga adalah hadis gharib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 perawi. Dari sisi yang lain, hadis ahad dari sisi ditolak atau diterima, dari sisi ditolak atau diterima, hadis ahad ini dibagi menjadi 3, yaitu 1 hadis sahih, 2 hadis hasan, yang ketiga adalah hadis dhaif atau hadis lemah. Saya ulang, dari sisi diterima atau tidaknya, hadis ahad ini dibagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga adalah hadis dhaif. Hadis sahih dibagi menjadi 2. Ada hadis sahih yang
lidzatihi, yaitu hadis asli sahih karena menetapi syarat-syarat hadis sahih. Yang kedua adalah hadis sahih li ghairihi, yaitu hadis yang sebenarnya bukan hadis sahih, yaitu hadis hasan, karena ada penguat maka dia naik menjadi hadis sahih dan namanya bukan sahih li dzatihi tetapi disebut dengan sahih li ghairihi. Kemudian yang kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan juga dibagi menjadi dua, ada hasan li dzatihi dan ada hasan li ghairihi. Hadis hasan lidzatihi adalah hadis hasan yang asli dalam arti dia menetapi syarat-syarat hadis hasan. Adapun hadis hasan li ghairihi adalah hadis dhaif, dhaif ringan bukan dhaif yang berat, tetapi karena ada penguat baik syahid atau mutabi, insya Allah kita akan mempelajari tentang ini, sehingga derajatnya naik menjadi hadis hasan. Dan hadis hasan yang karena datang dari hadis dhaif yang ada penguat disebut dengan hasan li ghairihi, karena sebenarnya dia bukan hadis hasan yang asli walaupun sama-sama dapat dibuat sebagai hujjah. Kemudian yang ketiga adalah hadis dhaif. Ulama ini berbeda pendapat tentang pembagian hadis dhaif. Sebagian ulama menyatakan bahwa hadis dhaif dibagi menjadi dua saja, yaitu hadis dhaif yang syadid atau berat. Yang kedua adalah hadis dhaif yang ringan. Sebagian ulama lain membagi hadis dhaif dibagi menjadi tiga dengan memasukkan hadis maudhu'. Jadi menurut ulama yang terakhir ini hadis dhaif dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah hadis dhaif yang syadid atau dhaif jiddan. Yang kedua adalah dhaif khafif yaitu dhaif yang ringan. Dan yang ketiga adalah dhaif dalam arti maudhu'. Jadi dibagi menjadi tiga, dhaif jiddan atau dhaif syadid, dhaif khafif, dhaif ringan, dan maudhu'. Itu menurut sebagian ulama yang lain. Demikian untuk pertemuan yang kedua. Wallahu a'lam.